Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast kita kali ini bersama aku Ilma sebagai host yang akan membahas terkait isu yang pastinya menarik ya untuk dibahas. Oke, di sini aku nggak sendiri. Aku bersama temanku Ilham, seorang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Gimana nih kabarnya Kak Ilham? Alhamdulillah baik sekali. Saya merasa sangat bersyukur untuk diundang di podcast ini. Sebenarnya kita mau bahas apa sih, Kak, pada podcast kali ini tuh? Oke, jadi teman-teman gini ya, sekarang kita itu mau membahas tentang program pemerintah yang beberapa tahun terakhir ini itu lagi rame banget gitu untuk dibahas. Salah satunya yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. MBG, iya. Iya. MBG. Itu sebenarnya adalah salah satu program yang dijanjikan oleh Prabowo pada kampanye sebelum ia dilantik menjadi presiden. Ada banyak janji sebenarnya yang disampaikan oleh beliau, termasuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan MBG ini. Dan salah satunya yang sudah terrealisasikan itu adalah MBG. Nah, MBG ini adalah pembahasan yang selalu menarik untuk dibahas. Iya, benar. Karena teringat beberapa kali ini terdapat kasus-kasus yang melibatkan aparat-aparat dalam MBG ini tadi. Betul. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang MBG ya, kita lihat dulu berita tentang MBG akhir-akhir ini. Cekidot. Oke, jadi kalau misal kita lihat dari tujuan awalnya, MBG itu emang baik nggak sih? Iya, memang tujuan sebenarnya itu baik. Karena kan negara ini memastikan tentang masa depan generasi penerusnya gitu, khususnya bagi anak-anak Indonesia, biar asupan gizinya ini merata gitu, udah layak gitu. Bener-bener. Tujuan awal pemerintah itu emang baik. Cuman dari ide yang baik tersebut, namun pada eksekusinya itu tidak semulus seperti yang dikonsepkan. Iya, benar. Seperti yang sudah ditampilkan pada berita-berita tadi, ada kasus MBG itu sampai meracuni para siswa-siswa yang menerimanya. Itu ibarat air dari pegunungan ya. Itu air sumber itu dari atas itu sebenarnya jernih, tapi semakin turun itu ada menemui sungai yang dangkal, sungai yang dalam, sungai yang banyak bebatuan. Lah, itu sebenarnya ide yang bagus. Namun dengan eksekusi yang bisa dibilang jelek lah, itu belum bisa dikatakan berhasil. Maka kita sebagai mahasiswa itu harus dituntut untuk kritis. Iya, benar. Di sini kita itu tidak boleh ngejudge, kita tidak boleh asal mengkritik, kita harus pandai-pandai memilah informasi. Sebagai mahasiswa kita harus memilah mana yang perlu dievaluasi dan mana yang sudah benar-benar bagus dan kita patut apresiasi. Iya, benar. Emang sih Kak, kalau dipikir-pikir ya, sulit juga nggak sih mengharapkan suatu generasi yang unggul, tapi kalau kebutuhan gizinya itu belum terpenuhi gitu. Nah, benar. Nah, jadi kalau misal bicara tujuan awal dari MBG itu sebenarnya itu negara juga ingin semua rakyatnya itu sejahtera ya dengan cara mencukupi kebutuhan dasarnya berupa makanan yang bergizi itu tadi. Begitu ya Kak ya? Iya, saya akui itu. Tapi untuk menciptakan suatu negara yang maju, itu kita tidak hanya perlu memberikan makan untuk perut saja, tapi kepala juga harus diberi makan, diberi asupan gitu.
Oke, langsung aja nih kita bahas MBG yang kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebenarnya MBG itu masih relevan nggak sih? Masih sesuai nggak sih sama nilai-nilai Pancasila gitu? Kalau kita mulai dari sila pertama nih ya, kalau menurutku sendiri, MBG ini sebenarnya nggak cuma tentang kemanusiaan, tetapi juga tentang soal amanah. Soalnya kan membuat suatu kebijakan itu pasti butuh suatu anggaran, dan anggarannya itu juga berasal dari uang-uang rakyat, jadi uang negara gitu kan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang uang, pasti juga berbicara tentang amanah. Gimana cara pengelolaan uang itu dengan baik, karena mengelola uang negara itu kan pada dasarnya adalah amanah ya. Ya, Dan amanah itu juga bukan suatu konsep agama aja gitu, tapi juga sebuah konsep moral. Karena kan itu uang milik bersama, uangnya negara gitu. Kalau misalkan disalahgunakan, berarti kan otomatis yang memiliki kebijakan ini tidak amanah begitu kan? sepakat. Nah, sebenarnya kalau eh, dilihat dari aspek sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini, kita tarik kasus kasus MBG ini kepada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang Mbak Mbak Ilma tadi bilang, saya lupa namanya ya. Parah ya, Maya. Sorry, saya baru kenal ya. Ya, Ah, amanah amanah dalam mengelola keuangan untuk anggaran MBG. Nah, anggaran MBG ini kan sebenarnya juga diambil dari pajak yang ditarik dari masyarakat, dari rakyat membayar pajak, dan kemudian oleh anggaran APBN itu digunakan untuk MBG. Nah, amanah yang dimasukkan di sini adalah bagaimana seorang pemimpin itu eh, bisa bisa transparansi, bisa mengelola dana dengan baik, namun tidak menutup eh, bagaimana gimana dana itu digunakan. Jadi menurut aku gitu sih, Kak. oke, jadi gitu teman-teman kalau misalnya dibahas dari sila pertama ya. Oke, kita lanjut ke sila kedua, teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalau ngomongin kemanusiaan, sebenarnya kalau menurutku ya, MBG itu lebih dekat ke sila kedua sih emang. Apalagi pas muncul kasus keracunan makanan. Nah, relevansinya di sini tuh bukan bukan yang sejalan dengan tujuannya, tapi berbalik arah gitu loh relevannya gitu. Nah, Paham gak sih? iya, Ya. Karena kan program ini kan dibuat untuk menyehatkan anak-anak. Tetapi ketika ada satu kasus keracunan ini, kalau ngomongin kemanusiaan, harusnya kan sebelum kita mendistribusikan makanan itu kepada anak-anak, harusnya itu makanannya itu harus bener-bener dicek gitu loh, apakah makanan ini layak, apakah gizinya udah terpenuhi, apakah higienis, sehingga nggak sampai menyebabkan ada berita keracunan ini gitu. Masalahnya kan yang keracunan bukan satu atau dua anak aja ya teman-teman, tapi bisa satu sekolah, dan beberapa sekolah pun ada yang mengalami keracunan terkait MBG ini. oke, saya setuju dengan pendapat Mbak Ilma. Tapi di sini saya rasa saya menemukan problem pada program MBG ini, yang dimana jika mengacu pada sila kedua, itu kita lihat distribusinya MBG itu saya rasa kurang tepat sasaran, distribusinya tidak merata. Sebenarnya eh, yang ditargetkan untuk mendapat makanan bergizi gratis ini itu adalah anak-anak yang masuk kategori tidak mampu, yang dikatakan jika miskin lah, Iya. yang tidak bisa mendapatkan uang saku ketika di sekolah lah. Sebenarnya seharusnya target MBG itu di situ, bukan pemerataan pada setiap anak yang sebenarnya itu tidak perlu. Anak yang sebenarnya sudah dapat uang saku itu malah justru mendapat MBG. Saya rasa itu kurang tepat sasaran lah jika kita lihat dari sila yang kedua ini. Iya, Kemanusiaan benar. Kemanusiaan yang dan adil dan adil dan beradab beradab. ya. Ya. Karena kan adil kan nggak harus merata ya teman-teman. Adil kan harus
lakukan sesuai dengan kebutuhan. Harus sesuai takaran porsi sesuai masing-masing. Nah, benar. Jika memang ia butuh, maka ialah yang harus diutamakan, prioritaskan gitu. Ya, betul. Ah. Oke, kita lanjut ke sila ketiga, teman-teman. Persatuan Indonesia. Ya. Kalau menurutku ya, MBG ini kan sebenarnya punya potensi yang besar nggak sih untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Soalnya kan program ini kan diberikan kepada semua anak tanpa membedakan agama, suku, maupun rasnya. Karena kan di Indonesia emang terkenal banyak suku, agama, dan ras kan. Iya, benar. Menurut saya ingin menyangkal sedikit bahwa ya memang benar MBG ini menjadi salah satu faktor persatuan bangsa jika ditinjau dari aspek sila ketiga ini. Namun di sisi lain itu bagi masyarakat MBG ini menciptakan titik retak halus pada persatuan bangsa Indonesia ini. Karena apa? Pada perjalanannya MBG itu tidak semulus seperti konsep awal. Iya, benar. Seperti yang kita lihat tadi, terdapat berita-berita yang menyatakan bahwa kasus korupsi tentang seputar MBG tadi, seperti kasus kepala MBG yang ditangkap. Nah, itu menjadikan asumsi rakyat bahwa program MBG ini hanya diadakan untuk akal-akalan, katakanlah seperti itu. Hanya untuk oknum-oknum bisa memeras uang dari rakyat itu melalui pajak, melalui anggaran di atas namakan MBG lah. Dari situ muncullah persepsi buruk dari rakyat, sehingga itu bisa memicu perpecahan antar masyarakat, antar rakyat. Ada yang pro terhadap MBG, ada juga yang kontra. Lah itulah yang menjadi problem MBG jika ditinjau dari aspek dari segi sila ketiga ini. Tapi sebenarnya MBG itu secara konsep sudah bagus sih. Iya, tinggal pelaksanaannya Nah, aja. ya, tinggal perlu evaluasi. Banyak yang susah. Ya. Oke, lanjut nih ke sila keempat. Sila keempat ini kan poinnya ada di kerakyatan dan juga musyawarah gitu ya. Benar. Kalau dilihat dari keluhan masyarakat nih, akhir-akhir ini tentang MBG ya, apakah itu menurutmu udah mencerminkan sila keempat ya? Maksudnya, aku ngerasa bahwa salah satu aspek penting dalam program kebijakan pemerintah itu kan adalah sebuah komunikasi. Apalagi kita itu di Indonesia sebagai negara yang demokrasi, yang kebijakannya itu bukan tergantung pada pemerintah aja, tapi juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat. Ya, benar. Gitu. Dan kalau dilihat dari beberapa kasus ya, itu masih banyak nggak sih aspirasi rakyat yang belum didengar terkait MBG ini? Ya, saya sepakat. Saya setuju dengan pendapat Anda. Karena pada faktanya, pada nyatanya dalam pemrograman MBG ini pendapat rakyat, kritik rakyat itu seringkali tidak dengar. Seperti para aktivis mahasiswa, para pengkritik itu justru mereka tidak hanya tidak dengar, bahkan ditentang. Iya, benar. Lah, jika ditarik kasus ini pada aspek sila keempat, itu sangat tidak mencerminkan jiwa Pancasila itu sendiri. Yang dalamnya itu memuat kemusyawaratan, sehingga masyarakat itu harus juga turut andil untuk membentuk untuk apa ya istilahnya? Ikut berpartisipasi dalam program MBG ini. Iya. Mana yang perlu, kan masyarakat sendiri toh yang merasakan mana yang perlu ada kurangnya, mana yang perlu ditambahi, yang perlu dievaluasi. Nah, sehingga seharusnya itu pemimpin, para pelaksana itu juga menerima kritik tersebut. Tapi nyatanya masih disimpan, hanya dipendam, ditumpuk. Iya, benar. Jadi nilai musyawarahnya di sini tuh masih kurang. Masih kurang, iya. Saya rasa masih kurang di situnya. Padahal kan musyawarah kan bukan hanya tentang petinggi-petinggi aja kan ya, tapi juga harus melibatkan masyarakat, mendengarkan suara rakyat gitu. Dan terkait transparansi dana yang digelontorkan sedemikian banyaknya untuk MBG itu juga
membuat rakyat tuh kayak tidak hanya kecewa tapi juga menimbulkan persepsi buruk loh, curiga. Se sedemikian besar anggaran yang digunakan untuk MBG, namun dengan kualitas MBG-nya yang bisa dikatakan buruk, itu mereka masyarakat tuh jadi bertanya-tanya, "Ini dananya lari kemana?" Gitu loh. Iya. Nah itu buruknya di situ, yang masih perlu dievaluasi lagi. Iya, Ya. ya benar sih, setuju, setuju, setuju. Oke, lanjut ke sila kelima nih ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurutku ya, sila kelima ini inti dari seluruh program MBG. Karena tujuan akhirnya itu kan menghadirkan keadilan akses gizi gitu bagi seluruh anak Indonesia. Ya, benar. Saya setuju. Tapi keadilan itu tidak berhenti tidak melulu harus pada makanan. Tapi keadilan juga harus berarti anggaran yang digunakan untuk MBG ini harus jelas larinya kemana, harus digunakan secara tepat sehingga masyarakat itu memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Iya. Dan kemudian keadilan juga itu tidak berarti jangan sampai ada korupsi. Betul sekali. Iya, iya. Dan jangan sampai memotong anggaran yang lain nggak sih? Nah, iya anggaran-anggaran yang sekiranya itu tidak perlu. Anggaran-anggaran dana yang digunakan untuk MBG itu sebenarnya sudah sangat besar loh. Nah, sedemikian dana yang sedemikian besar itu jika dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini itu sebenarnya sudah sangat cukup. Iya. Sudah sangat bisa untuk membuat negara kita, untuk membuat kualitas pendidikan di negara ini itu bagus. Tapi kenapa yang program MBG ini menggelontorkan dana yang saya bilang itu tidak penting-penting banget. Iya. Seperti beli sepatu, nyemir sepatu, termasuk salah satunya itu beli kaos kaki. Iya, 19 juta ya? Nah, 19 juta apa? lapangan pekerjaan. Oh, bukan. Iya, itu dana anggaran Lah. buat kaos kaki yang dari kepala BGN pertama itu benar-benar besar sih emang. Dan salah satunya yang agak gong itu ya, beli sepeda motor listrik Nah, dari iya. produk luar. Sedangkan kalau itu dana itu digunakan untuk mendanai para insinyur para Guru honorer. iya itu sebenarnya sangat masuk akal, gak rugi gitu loh. Karena kan ya guru honorer itu seseorang dan tenaga kerjaan yang membantu, yang membangun negeri ini Sangat berjasa ya. sangat berjasa untuk mencerdaskan anak bangsa ya tanpa T. Ya, Astagfirullah. ya, Iya, iya. menurut saya gitu sih. Iya. Dan itu kan emang kebijakan awal-awal dari kepala BGN yang Yang awal pertama, kan, iya. yang ternyata sekarang terbukti korupsi sampai sehari dapat 1 M itu kan kayak wow, sangat banyak banget itu ya. Warak itu sehari Iya, berapa itu tahu sih? yang sampai gemuk gitu ya. Makmur dia. Iya. Iya. Tapi sekarang kan kepala BGN udah ganti. Ya semoga aja bisa lebih baik ya dari nggak sampai korupsi itu. Nah, salah satu kebijakan dari ibu kepala BGN kita itu kan salah satunya ada efisiensi anggaran buat dapur MBG. Iya. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya langkah tersebut menurut saya sudah bagus karena karena menilik lagi dari kasus-kasus sebelumnya, kasus bahwa adanya dana yang dikorupsi, dana yang dihilangkan itu daripada MBG itu dapurnya diperluas lagi, itu lebih baik kita evaluasi yang ada dulu. Iya, benar-benar. Iya. Jadi menurut saya kepala MBG yang baru ini Bu Nani itu sebenarnya sudah melakukan yang terbaik, langkah yang sudah benar lah. Iya. Meskipun ini ya supplier agak emosi. komplain. Iya, soalnya komplain. dari beberapa bulan itu mereka nggak dibayar gitu teman-teman. Nah, iya benar. Mungkin dananya itu ya buat kepala BGN gitu. Ya larinya ke situ mungkin. Iya. Canda, gak tahu juga sih. Iya. Mohon maaf nih. Cuma menurut saya ya sudah benar langkah yang harus dilakukan ini adalah mengevaluasi seluruh program yang sudah berlangsung ini tanpa harus tanpa memperbanyak lagi. Soalnya semakin jika dilakukan evaluasi namun tetap menjalankan
pembiakan dapur MBG itu sebenarnya itu menurut saya sangat sulit. Itu jadinya seperti malah kayak coba-coba. Iya. Kalau evaluasi tapi disambil mengembangkan dapur MBG di beberapa daerah itu sangat sulit menurut saya. Iya. Jadi paling benar ya putusan Bu Nani tadi mengevaluasi dulu. Iya. Nah, berarti utamakan kualitas daripada kuantitas. Ya benar. Oke, begitu teman-teman. Oke, dari seluruh pembahasan kita hari ini ya, yang aku tangkap, ada satu hal yang menarik. Sebenarnya kalau MBG itu dilihat dari niat awalnya, itu memang udah bagus kan. Soalnya kan tujuannya juga baik, dan manfaat yang mau dicapai juga baik gitu. Dan juga sedikit sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau misal Iya. dilihat dari tujuan awalnya ya. Benar. Nah, tapi kan nilai-nilai Pancasila kan nggak cuma bisa dipakai di Untuk- awal aja, tapi juga pada penerapan programnya juga harus tetap diterapkan kan. Kalau misalnya cuma ada niat baiknya aja, tapi ternyata waktu eksekusi atau pelaksanaannya nggak baik, ya gimana? Berarti kan masih apa ya, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Nilai-nilai Pancasila. Pancasila ya. Iya. Jadi Pancasila tidak hanya dijadikan acuan konsep, tapi juga menjadi penuntun agar eksekusinya itu tadi tidak keluar dari moral, dari konsep awal yang telah dibentuk tadi. Iya, benar. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih Ya. untuk Kak Ilham udah mau hadir di podcast Alhamdulillah, ya, kita ini. sama-sama. Sukses selalu ke depannya. Ya, saya harap juga begitu. Ya, amin ya. Amin. Baik teman-teman, itu tadi diskusi kita tentang program makan bergizi gratis atau MBG. Maling berkedok gizi. Ya, Kak. Print. Oke, semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih objektif kepada teman-teman semua yang mendengarkan dan juga menyaksikan. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, satu lagi saya mau tegaskan, untuk membangun sebuah negara yang maju itu tidak hanya perut yang harus kenyang, tapi juga isi kepala. Betul, setuju sekali. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin jika ada pihak-pihak yang tersinggung atau ya mungkin saya sebut tadi, itu anggap saja sebagai saran dan kritik. Saya tidak ada maksud untuk menyudutkan suatu pihak, jadi mohon maafkan kami. Saya saja. Saya juga. Ya, kamu masih sudah. Sudah, itu saja. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.